Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Ngaji pada pagi hari ini saya mencoba untuk memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk, di mana konten kali hari ini tahlil dipermasalahkan. Saya bacakan, mohon penjelasan Pak Kiai, bahwa di daerah saya ada orang yang mempermasalahkan tahlil, katanya tidak ada dasarnya. Dan tahlil itu adalah mengada-ada, karena zaman Kanjeng Nabi tidak ada. Mohon penjelasan untuk bisa saya sampaikan ke orang-orang yang tidak percaya. Pertanyaan dari sebagian anggota pengajian namanya Friendly. Yang pertama perlu kita jelaskan bahwa dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qawli al-ayah. Yang intinya dalam ayat ini Rasulullah diperintahkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, baik secara pribadi maupun berjamaah. Ini intinya. Jadi zikir itu di sini termasuk diantaranya, kalau Kanjeng Nabi pernah mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Itu Sahih Ibnu Majah mengatakan bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu ucapan la ilaha illallah. Jadi kalau kita mengatakan la ilaha illallah, itu sebetulnya ucapan yang terbaik dalam mengungkapkan kalimat zikir. Nah, kemudian apa dengan tahlil? Kalau kita lakukan, kita bahasakan bahwa tahlil itu kalau kita lihat ilmu tasrif, ya. Tasrif, ada tasrif istilahi yang dari rubai mujarrad, itu hailala yuhaililu hailalatan wa hilalan, membaca la ilaha illallah. Ada yang diikutkan wazan, yaitu sulasil mazid, menjadi wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan, halala yuhallilu tahlilan tahlilatan. Berarti tahlilan itu membaca kalimat la ilaha illallah. Dasarnya jelas, membaca kalimat la ilaha illallah adalah perintah dari Kanjeng Nabi, yang beliau mengatakan sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Nah ini. Lalu terus mau jawab, loh Pak, itu kan la ilaha illallah, lah mana tahlilnya? Loh, justru tahlil itu adalah kalimat dari kalimat la ilaha illallah. Lah nyatanya dibaca mulai Fatihah, surat Ikhlas dan seterusnya, mana definisinya? Nah, definisi yang demikian itu, kalimat yang dipilih dari tahlil itu adalah kalimat dari rangkaian-rangkaian yang
istimewa. Rangkaian yang istimewa. Ayat ini punya keistimewaan, surat Fatihah ada istimewanya sendiri, surat ayat kursi ada istimewanya sendiri, akhirnya dirangkum menjadi satu zikir bersama yang dinamakan tahlil. Loh, kenapa kok dikatakan tahlil? Iya, kalau kita belajar Alfiyah Ibnu Malik itu namanya alam ghalabah. Waqad yasiru alaman bil ghalabah mudhafun aw mashubu al-aqabah. Alam ghalabah itu nama yang mengalahkan nama lain, diambil yang paling banyak. Alam ghalabah itu nama yang diambilkan yang punya peran banyak. Contohnya apa? Rumah itu ada catnya, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang hijau. Tapi orang mudahkan itu rumah hijau. Kalau sampai melihat rumah hijau ya di situ. Padahal gentengnya tidak dicat hijau. Ya. Kenapa dikatakan rumah hijau? Iya, sebab catnya yang paling banyak warnanya hijau. Tahlilan itu yang paling banyak dibaca la ilaha illallah. Yang lain paling 3 kali, 4 kali, tapi la ilaha illallah rata-rata sampai 33, ada yang sampai 100. Itu namanya kalau dalam fikih kita, dalam istilah grammar bahasa Arabnya disebut dengan alam ghalabah, mengalahkan yang lain. Karena apa? Karena untuk mempersingkat waktu, ambillah kata-kata yang terbanyak, yaitu diambil kata-kata la ilaha illallah. Oleh sebab itu maka yang namanya tahlil itu adalah rangkaian berbagai macam doa atau ayat Al-Quran yang kemudian dijadikan satu, yang semuanya kalau umpama kita perlu untuk didalili semuanya, insya Allah lain waktu kita akan mendalil semuanya bahwa apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah mulai dari Fatihah sampai yang terakhir itu semuanya ada hadisnya, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu jangan terkecoh dengan omongan orang lain. Mereka tidak tahu tentang definisi tahlil itu seperti apa. Kalau tidak tahu, mestinya cari sendiri satu demi satu kata, pasti ada dalilnya. Belum memperdalam tapi sudah berbicara, mana dalilnya? Tidak ada dasarnya. Rasulullah tidak pernah seperti itu. Nah, kalau umpama hanya mencari yang susunan persis seperti kalimat atau rangkaian tahlil, ya kesulitan. Kita harus cerdas, berpikir yang cerdas, yang mana pikiran cerdas itu adalah merangkum dari berbagai dawuh Rasulullah, itulah dijadikan menjadi satu kata, yang rangkaian yang disebut dengan tahlil atau susunan berdoa bersama. Oleh sebab itu, itulah yang dimaksud dengan tahlil kita. Tadi saya mengatakan baik secara pribadi maupun bersama-sama. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sahihnya Imam Muslim mengatakan la yaqutu qaumun yadhkurullaha azza wa jalla illa khaffatuhumul malaikah wa ghasyiyat minhum rahmah wa nazalat alaihim sakinah wa dzakarallahu fiman indahu. Yang artinya tidak duduk-duduk seorang kaum yang sama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum itu berarti orang banyak. Tadi baik pribadi maupun orang banyak. Zikir pada Allah kecuali dia akan mendapatkan haffatul malaikah, akan diliputi oleh beberapa malaikat. Malaikat sama datang, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmatnya Allah akan diberikan pada orang yang hadir di situ. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan diberikan ketenangan orang-orang yang mau zikir tersebut. Wa dzakarallahu fiman indahu, dan akan dicatat sebagai orang yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kemuliaan orang yang zikir itu termasuk diantaranya zikir dengan kalimat la ilaha illallah, termasuk adalah kalimat tahlil. Itulah saudara-saudara kita, mudah-mudahan penjelasan singkat ini menjadikan alasan kita kenapa kita selalu bertahlilan, kenapa kita selalu
mengutamakan zikir-zikir ya karena ini termasuk diantaranya budaya masyarakat yang memang sangat tepat dan sangat layak kalau umpama kita kembangkan. Semuanya ada dasarnya. Jangan terkecoh dengan orang-orang yang tidak setuju, mereka tidak tahu dengan dasarnya, mereka tidak tahu, hanya ingin menjatuhkan atau ingin mengurangi jamaah-jamaah kita. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita semuanya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.